Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabarnya hari ini? Hari Sabtu pagi, masih dalam suasana tahun baru lah ya, Februari awal gitu. Selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Masih belum terlambat untuk mengucapkannya. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk menghadapi hari-hari di tahun ini, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu lagi sama Ayah Bunda semuanya dalam acara webinar Anakku ID yang kali ini bekerja sama dengan Holistic Care Esther Kids yang temanya penting banget nih. Apakah amankah vaksin anak dan pengaruhnya terhadap sistem imunitas ya? Jadi kalau punya pertanyaan segala macam bisa langsung disiapkan aja. Nanti kita akan coba ngobrol ya, terutama tentang bagaimana cara pentingnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Baik, apa kabarnya semuanya nih? Saya boleh sapa-sapa dulu beberapa ayah bunda yang sudah hadir di sini. Selamat pagi dari Bandung. Hai, ini dua orang narasumber kita juga asalnya dari Bandung loh, dua-duanya loh. Apa kabar Bandung di sana, kemudian Balikpapan, di Bekasi, Kuningan, kemudian di mana lagi ya? Cirebon, Jakarta juga udah ngumpul semuanya. Seneng banget. Baik, jangan lupa karena kita juga masih berada di situasi pandemi seperti ini, jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terapkan 5M, jangan lupa mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Ini kita mesti ingat sama-sama bahwa pandemi belum berakhir ya, dan bahkan virusnya terus bermutasi, seperti munculnya varian Omikron yang sedang banyak terjadi saat ini, kasusnya lagi naik-naiknya banget. Karena itu kita harus terus waspada dan juga memastikan daya tahan tubuh anak-anak kita tetap terjaga ya, ayah bunda semuanya. Selain dengan pemberian vaksinasi COVID-19 yang sebentar lagi akan kita bahas bersama dengan Dokter Fresilia, kita juga bisa lengkapi dengan pemberian suplemen vitamin C, seperti Holistic Care Esther Kids ya, yang mensponsori event kita untuk hari ini. Dan Holistic Care Esther Kids ini merupakan tablet hisap vitamin C rasa jeruk untuk anak-anak yang lebih tidak perih di lambung dan menggunakan pemanis alami xylitol sehingga dapat memelihara kesehatan gigi. Jadi paketnya lengkap banget ya. Nanti kita juga akan bagi-bagi produknya Holistic Care Esther Kids untuk 5 ayah bunda dengan pertanyaan terbaik. Jadi stay tune terus sampai akhir nanti. Karena nama-nama yang ada di list partisipan dari awal sampai dengan akhir acara, nanti kita akan undi dan juga akan mendapatkan satu orang yang beruntung akan mendapatkan satu buah smartphone ya. Jadi pokoknya terus ikuti sampai dengan akhir acara. Terus kemudian yang belum mengisi data diri silakan langsung isi aja. Nanti linknya sudah kita bagikan di kolom chat, langsung dibuka aja, diklik kemudian diisi submit data dirinya, disubmit kembali dan juga sudah selesai. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan videonya selama acara berlangsung dan mengganti namanya sesuai dengan nama yang tertera di KTP untuk memudahkan pendataannya supaya nanti kalau ayah bunda menang gitu ya, nanti supaya kita lebih mudah untuk mendatanya. Baik, selamat pagi saya untuk ayah bunda yang baru aja gabung dari Tangerang, Bunda Ratna. Halo, selamat pagi. Dari Bunda atau Ayah Firdaus nih, Jakarta Timur ya. Bunda Nares di Tangerang, kemudian juga di Bunda Febi katanya di Bandung sekarang lagi mendung. Oh iya juga, kemarin di Depok juga lagi hujan, tapi mudah-mudahan semangat paginya tetap terjaga ya. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng bersama dengan narasumber kita hari ini. Sudah ada dua narasumber yang akan berkumpul bersama dengan kita hari ini. Yang pertama adalah Dr. Fresilia Regina, ini merupakan dokter spesialis anak. Kita sapa dulu dari Bandung juga. Selamat pagi Dr. Fresil, halo apa kabar? Selamat pagi Mbak Indri. Sehat Selamat ya? pagi Moms and Dad. Semuanya di sini. Iya. Semuanya udah pada ngumpul dari Bandung juga udah, dari seluruh Indonesia juga udah ngumpul nih dok. Mau dengerin materinya dokter ya. Tapi nanti dulu kita juga mau sapa narasumber kita yang kedua ada Bapak Saef Dwi Setiadi selaku Brand Manager Holistic Care dari Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Saef, apa kabar? Selamat pagi Mbak Indri, selamat pagi ayah bunda semua. Terima Iya, kasih sehat ya semuanya ya? waktunya. Oke, iya. Alhamdulillah. Nanti kita akan bergabung dengan Pak Saif di sesi yang kedua. Jadi nanti kita akan simpan dulu Pak Saifnya ya. Nanti kita juga akan cari tahu seperti apa informasi seputar vaksin, kemudian sistem imun, dan juga vitamin apa ya nih yang baik untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Baik, untuk kesempatan pertama kita langsung aja mau mengajak Dokter Fresil untuk memberikan materi. Silakan nih dok, langsung sambil membagikan materinya, sambil saya juga akan memperkenalkan Dokter Fresil kepada teman-teman semua di sini. Jadi Dokter Fresil ini merupakan dokter anak yang berpraktek di Rumah Sakit Lime Jati Bandung. Ayo, siapa yang pasiennya di sana? Pasti ada nih yang hadir juga di sini pagi hari ini ya. Dokter Fresil juga lulus kedokteran umum dari Universitas Indonesia Jakarta dan kemudian lulus program pendidikan spesialis anaknya dari Universitas Samratulangi di Manado. Wah, berarti muter-muter ya ke seluruh Indonesia ya, dari Jakarta, Manado, kemudian prakteknya di Bandung. Oke, Dokter Fresil sudah siapkah untuk memberikan materi hari ini?
Siap, Mbak Indri? Oke, kalau gitu. Untuk ayah bunda yang punya pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom chat ya. Jangan lupa formatnya, nama, spasi domisili di kota mana, kemudian pertanyaannya untuk Dokter Fresil. Bagi yang ingin bertanya langsung juga boleh banget, langsung aja klik tombol raise hand, nanti akan saya bantu untuk komunikasikan dengan Dokter Fresil ya. Baik dok, kalau begitu waktu dan layar kami persilakan, kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya diundang dari Anakku dan Holistic Care. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, santai, tapi semoga memberikan manfaat untuk para ayah dan bunda. Judul kali ini cukup seru ya, amankah vaksin anak? Dan apa sih pengaruhnya dalam imunitas? Oke, kita masuk nih. Pasti semua ayah dan bunda pernah berpikir, kok kakaknya kena, adiknya kena, atau sepupunya lagi main bareng. Kok yang sakit cuma anak saya ya, misalnya. Itu yang kita sebut dengan sama-sama terpapar. Ceritanya virusnya lagi banyak nih dari gambar ini. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Kok bisa ya padahal sama-sama terpapar? Nah, ternyata ayah dan bunda harus tahu yang namanya microbiome. Microbiome ini adalah penghuni dari tubuh manusia, di mana isinya bakteri, virus, dan jamur yang baik. Jadi tidak semua germ atau bakteri, virus, dan jamur itu jahat. Ada yang baik yang harus kita pelihara di dalam tubuh. Terus gimana caranya kita bisa memelihara yang baik dan bisa melawan yang jahat? Itu kan pertanyaannya. Ternyata supaya kita aman dari infeksi kuman yang jahat, itu ada 5 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah vaksinasi. Yang kedua adalah nutrisi atau makanan. Yang ketiga adalah prokes. Yang keempat adalah tidur. Dan yang kelima adalah aktivitas fisik. Dan 5-5-nya ini harus benar-benar kita pertahankan, terutama di masa pandemi seperti ini. Ya. Jadi nggak bisa kita cuma bilang, oh saya udah divaksin kok, tapi kok saya tetap kena sakit. Ternyata makannya yang kurang baik, nutrisinya yang tidak terpenuhi, nutrisinya yang nggak cukup. Udah makannya bagus, gizinya baik, sudah divaksin, maskernya melorot, prokesnya yang kurang ketat, foto-foto makan di tempat umum buka masker. Atau ada juga yang kurang aktivitas fisik, olahraganya kurang, dan ada juga yang kurang tidur. Ya, jadi ini saya ingin memberitahukan bahwa kalau mau bakteri sehatnya banyak, yang jahatnya sedikit, kita bisa melawan yang jahat, harus 5-5-nya. Nggak bisa cuma salah satu. Sekarang kita masuk ya, apa sih imunitas sebelum kita belajar tentang vaksinasi terhadap imunitas. Kita belajar dulu nih, apa sih imunitas itu? Ternyata tubuh manusia itu dibagi-bagi menjadi sistem. Kalau kita zaman dulu belajar biologi, ada sistem saraf, sistem reproduksi, sistem pernafasan, sistem jantung, dan ada juga yang namanya sistem imun. Sistem imun ini di mana aja sih, Dok? Oh, ternyata sistem imun ini ada di mana-mana. Yang bisa kita lihat, nomor 1 yang ada di mana-mana adalah semua orang punya air mata. Ya. Air mata, kelenjar ludah, dan kulit. Ini adalah benteng pertahanan pertama kita. Benteng pertahanan pertama kita. Semua orang kalau air matanya kurang, matanya nanti bisa masuk kuman. Kalau air liurnya kurang, itu bisa jadi sariawan, masuk kuman, giginya kurang baik, dan kulit. Semoga ayah dan bunda bisa menjaga kulit si kecil, karena ini adalah pertahanan tubuh pertama yang dipunyai semua anak. Setelah itu, ada juga yang kita sebut tonsil. Nah, kebanyakan kalau orang tua bilang ke saya bahwa, Dok, ini kayaknya radang tenggorokan deh, tonsilnya membesar deh.
Saya ingin membahas sedikit ya. Yang namanya tonsil atau amandel itu yang ada di belakang sini nih, yang membesar menjendul kayak baso ya, nempel. Itu namanya tonsil atau amandel. Kalau sudah dioperasi dia namanya 0. Kalau 1 kelihatan sedikit, kalau 2 dia kelihatannya lebih nonjol. Kalau 3 dia lebih nonjol lagi. Jadi pada foto ini dia namanya nomor 3 ya, T3 kita sebutnya. Sedangkan yang udah nempel, ini kita sebut T4. Nah, ternyata amandel atau tonsil ini adalah gerbang pertahanan supaya kuman yang masuk lewat mulut itu tidak masuk jauh ke dalam usus, ke dalam paru-paru. Jadi Tuhan menciptakan pertahanan adalah amandel. Ya, jadi kalau ada radang tenggorokan bukan cuman minta diobatin, tapi kenapa bisa terjadi radang tenggorokan dan apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi radang tenggorokan berulang. Itu yang harus kita pikirkan. Yang sering lagi terjadi adalah seperti ini. Dok, ini kok anak saya ada benjolan-benjolan ya. Benjolan di mana, Bu? Ini benjolan di belakang kuping tuh paling sering. Kalau enggak di leher atau enggak di belakang rambut ya, jadi perbatasan antara rambut dengan leher. Benjolan. Ternyata itu adalah kelenjar getah bening. Ya. Kenapa bisa membesar? Sebagai benteng pertahanan supaya kalau ada infeksi, ada kuman yang masuk, dia tidak menyebar ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi Tuhan itu sangat-sangat menciptakan berlapis-lapis pertahanan. Dari mulai mungkin yang kita nggak tahu bahwa air mata, kelenjar ludah, kulit, dari amandel, kelenjar getah bening, itu saja sudah daya tahan. Ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Bahwa pertahanan yang tadi saya sebut berlapis-lapis itu ada macam-macam. Yang pertama adalah first line defense. Ini adalah physical barrier yang tadi kita bilang ya, kulit, air mata. Kemudian dia mempunyai komponen-komponen yang bisa membunuh bakteri dan semua orang punya. Nah, ada sel-sel yang banyak macamnya nih, neutrofil, NK cell, monosit, dendritik, dan segala macam. Ini yang kita sebut innate immunity. Innate immunity ini semua orang punya. Dia bisa makan kuman, bisa mengeluarkan sitokin-sitokin, bisa menyebabkan radang atau inflamasi, dan bisa membunuh dari si kuman-kuman yang masuk ke dalam badan. Nah, selain innate, semua orang punya, ada yang namanya adaptive. Adaptive immunity ini tergantung paparan. Misalnya, kalau orang yang udah pernah kena cacar air, ya badannya akan membentuk antibodi terhadap cacar air. Ini adaptive. Adaptive itu artinya tergantung dari berapa banyak kuman yang masuk ke dalam badan. Jadi dia butuh ada yang namanya antigen presentation, nanti badan kita akan membentuk memory cell. Ini yang akan kita pelajari saat kita belajar tentang imunisasi atau vaksinasi. Jadi, di sini ditekankan lagi bahwa kalau ada yang masuk, wah ternyata dalam waktu 12 jam pertama, itu first line and second line defense itu akan menyerang, akan melawan. Makanya orang bilang, dari pertama masuk sampai demam tuh nggak langsung. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya tergantung dari first line defense and second line defense-nya. Ya, nanti baru mulai ada demam, kemerahan. Nah, itu tuh karena sudah bekerja yang second line defense. Nah, untuk yang adaptif, yang tadi saya bilang butuh memory cell dan segala macam, itu termasuk third line defense, di mana dia bekerjanya jangka panjang, butuh 1-7 hari untuk bisa membentuk antigen spesifik, antibody, memori, dan segala macam. Ya, jadi ini sel-selnya nih tadi, ya kurang lebih gambarnya seperti ini, tapi ini hanya bisa kita lihat di dalam mikroskop. Dan sel-sel ini ikut peredaran darah, beredar di seluruh tubuh.
ke otak, ke jantung, ke kulit, ke semuanya ada yang namanya sel-sel imun. Jadi sel-sel imun itu tersebar dan diproduksi tadi, kayak di gambar awal ya, beberapa memproduksi sel imun. Sudah jelas nih tentang imun, jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan itu menciptakan banyak sekali pertahanan supaya kuman jahat tuh nggak bisa masuk. Sekarang kita masuk ke yang kita sebut dengan vaksinasi. Apa sih bedanya imunisasi dengan vaksinasi? Itu tuh pertanyaan pertama. Imunisasi itu dibagi dua, ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Kalau imunisasi aktif itu artinya kita masukin kumannya. Nanti badan kita bikin antibodi, itu yang kita sebut dengan vaksinasi. Kalau imunisasi pasif itu yang kita masukkan adalah antibodinya biasanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang luka misalnya gitu ya, kemudian ke UGD, itu kan disuntik TT ya, tetanus toksoid, itu termasuk imunisasi pasif. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai vaksinasi. Yang ingin saya bagikan pertama kali adalah vaksin itu ada macam-macam loh. Iya, ada yang virusnya sudah dilemahkan, ada yang menggunakan viral vector, ada yang virusnya masih hidup, ada yang menggunakan DNA, ada yang menggunakan antigen presenting cell, ada yang menggunakan viral protein subunit, ada yang mRNA, ada yang menggunakan virus-like particle. Jadi semuanya ini dibuat atau dari vaksin yang dilemahkan atau diambil beberapa bagiannya, atau ada beberapa lagi dibuat DNA-nya, kemudian akan dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, melihat di gambar ini, disuntikan viral antigen, nanti akan membentuk antigen presenting cell akan mengenali virus ini. Kemudian dia akan berkenalan dengan naif T cell, dan naif T cell-nya akan membentuk segala macam pertahanan yang akhirnya bisa membunuh. Selain membunuh, dia juga akan membentuk yang namanya memory cell. Kalau sudah pernah kenalan dengan virus, maka dia akan membentuk memory cell. Kurang lebih seperti ini. Kalau pertama kali kena infeksi, maka badan kita akan membentuk sel-sel tadi dan akan membentuk memory cell. Begitu infeksi berulang, maka dia akan membentuk antibodi yang lebih banyak karena badan kita sudah memiliki memori. Ini adalah prinsip dari vaksinasi. Saat kita disuntik oleh tadi vaksin, maka badan kita akan membentuk memory cell. Sehingga pada saat kumannya masuk beneran, yang virus beneran, bakteri beneran, itu badan kita membentuk antibodi lebih cepat. Sehingga bisa membunuh lebih cepat. Sehingga yang kita harapkan adalah infeksinya ringan. Bukan berarti tidak terinfeksi. Tapi kalaupun terinfeksinya ringan, lebih cepat sembuh dan menurunkan angka kematian atau kecacatan. Itu adalah target dari vaksinasi. Di Indonesia, untuk anak-anak banyak sekali vaksinasi. Ada hepatitis B, polio, BCG, DTP, HIV, PCV, rotavirus, influenza, MR atau MMR, JE, varicella, hepatitis B, tipes atau typhoid, HPV, human papilloma virus, ini untuk kanker serviks, dan yang terakhir adalah vaksin dengue. Ya. Jadi kenapa sih dunia ini berlomba-lomba membentuk vaksin? Karena kita pengen kalaupun sakit itu ringan. Ya. Kalau ibu-ibu ada yang mau nanya, boleh nanti bertanya. Dok, semua vaksin itu wajib? Pemerintah Indonesia belum bisa mensubsidi semua vaksin. Jika ada dananya, lebih baik kita memberikan vaksin. Kenapa? Karena ya tadi, supaya kalaupun anak kita terkena, reaksinya hanya ringan. Termasuk COVID-19 vaksin. Ya, dari virus alfa, beta, gamma, delta, dan omikron, semuanya itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tapi
ya sejauh ini kita bisa lihat bahwa walaupun banyak yang terkena, reaksinya lebih ringan pada orang yang sudah vaksin. Tapi balik lagi ya, diingatkan kembali bahwa yang bisa menentukan respon imun itu bukan cuma vaksin, tapi nutrisi, prokes, tidur, dan olahraga. Kemudian pertanyaan berikutnya, dok, vaksin segitu banyak, vaksin COVID, aman nggak ya? Kita harus melihat aman atau tidak aman itu dari yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Sebelum vaksin itu di-launching atau dinyatakan aman, terutama pada anak-anak, itu sudah melewati serangkaian dari tes. Dari mulai hewan, kemudian uji coba ke manusia, kalau sudah baru nanti ke anak-anak. Jadi kalau sudah dinyatakan aman, itu pasti sudah aman. Walaupun bisa saja terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Bisa berupa kelainannya lokal, atau kelainannya sistemik, atau seluruh tubuh ya kita bilang. Bisa lokal, bisa sistemik. Nah, kalau yang lokal tuh apa aja sih? Suntikannya nyeri, kemerahan. Kalau yang sistemik tuh apa? Seluruh tubuh. Tadi kan sistem imunnya kemana-mana ya. Ada demam, ada sakit kepala, ada nggak enak badan, ada muntah, ada mual, dan segala macam. Ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini tergantung apa sih? Kok ada yang ringan, ada yang berat? Balik lagi tergantung respon imun dari orang tersebut. 1, genetik. 2, komorbid. Apakah ada kelainan yang mendasari, misalnya pasiennya lagi sakit apa, kelainan autoimun, kelainan otak, kelainan segala macam, leukemia, itu mendasari juga respon imun ya. Kemudian yang kedua adalah jenis vaksin. Jenis vaksinnya seperti apa? Ada vaksin yang memang reaksinya lebih hebat gitu, karena mungkin dia membentuk antibodi lebih tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa vaksinasi itu seperti memasukkan kuman aslinya, tapi dengan reaksi yang lebih lemah. Gitu. Jadi kalau kita merasakan adanya demam, nyeri itu ya itu sesuatu yang wajar karena antibodi kita melawan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tujuan akhir dari imunisasi supaya teman-teman lebih mengerti adalah namanya herd immunity. Herd immunity. Herd immunity ini adalah kalau kita lihat, kalau ada satu orang yang sumber penyakit, yang lain sudah divaksin, yang warna biru, jadi yang merah ini adalah yang terinfeksi. Yang hijau ini yang sudah imun, yang sudah divaksinasi. Yang biru ini yang belum divaksin. Kalau sekeliling kita sudah divaksin, itu akan menjadi benteng, sehingga yang biru-biru ini nggak banyak yang kena. Mungkin 1 dari 5 yang belum divaksin. Ini yang kita sebut herd immunity. Makanya pemerintah menganjurkan vaksin. Karena kita harapkan kalau di atas 90% akan tercipta herd immunity. Berbeda kalau banyak yang nggak divaksin. 1 sakit, 1 tumbang. 1 nularin lagi kemana. Jadi kayak domino efek. Dok, yakin vaksin bermanfaat. Lah, sudah terbukti penyakit cacar tuh sudah hilang dari muka bumi karena sudah terjadi kekebalan. Jadi virusnya sudah hilang karena nggak bisa lagi. Nah, semua orang sudah kebal. Di beberapa negara tidak ada lagi vaksin BCG, tidak ada lagi TBC. Kenapa? Karena di sana sudah tidak ada. Di Indonesia masih endemis. Jadi kalau kita memvaksinasi, memperhatikan efek samping dan tujuannya dan lebih banyak yang divaksin, maka akan tercipta herd immunity dan kita berharap suatu saat si virus COVID ini pun akan hilang dari muka bumi. Balik lagi, jangan lupa ya, jangan cuma vaksin, nutrisi diperhatikan, prokes diperhatikan, aktivitas fisik harus tetap ada, jangan cuma nonton TV di dalam rumah, tetap harus ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup. Semoga kita semua sehat. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mbak Indri.
Baik, terima kasih banyak Dokter Presil. Oke, sedikit banyak kita sudah mengerti. Nah, sekarang kita waktunya untuk ngobrol-ngobrol, tanya jawab ya. Silakan yang ingin bertanya juga langsung boleh, silakan nyalakan videonya juga. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Denpasar. Ada Bunda Rina Alfiana. Bagaimana vaksin bekerja yang disuntikan ke dalam tubuh bayi? Dan kalau misalnya jadwal vaksin anak itu nggak lengkap dan nggak beraturan, tuh efeknya gimana ya, Dok? Ya, silakan. Oke, tadi kalau nanya gimana kerjanya vaksin, sudah ada ya di slide ya, Slide tadi gitu. ya. Kalau untuk bagaimana kalau tidak beraturan, tadi Betul. sudah dijelaskan Bu. Jadi ada yang namanya kalau ingat-ingat di gambar yang tadi, itu ada yang kalau suntikan pertama dia membentuk antibodinya mungkin 10. Nanti dia akan turun lagi, kemudian suntikan kedua, dia akan membentuk antibodi mungkin 20 atau 30. Itu yang menentukan kenapa kalau BCG itu mungkin cuma 1 kali seumur hidup. Karena dengan 1 kali suntik, dia kadarnya langsung tinggi seumur hidup. Tapi ada juga beberapa vaksin yang harus diulang. Seperti DPT ya, gitu. DPT kan ada DPT 1, 2, 3, 4. Itu karena terkait begitu disuntik 1 kali naik 10. Kemudian kenapa jaraknya sebulan atau 2 bulan? Karena pada saat turun itu akan disuntik lagi, dia akan naik lagi. Nah, kalau tidak tepat, bolong-bolong, ya pasti kadarnya akan turun ke bawah dan responnya tidak setepat yang sesuai jadwal. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Itu adalah prinsip dari vaksinasi. Baik, kalau begitu. Berikutnya ada Bunda Sinta Dwi Jayanti, sudah bergabung dengan kita. Selamat siang, Bunda Sinta. Ada di kota mana? Boleh disebutkan? Boleh di-unmute dulu ya. Saya sudah coba untuk unmute. Boleh diklik dulu. Oke. Tombol audionya. Apakah sudah bisa? Sudah. Ya, silakan Bunda Sinta di kota mana? Dari Bojonegoro, Jawa Timur. Baik, silakan dengan Dr. Presil ya. Kalau untuk keamanan dalam vaksin anak, sudahkah dipertimbangkan ya dok di dalam Menteri Kesehatan dan tenaga kesehatan juga? Soalnya kan pemberian vaksin pada orang dewasa saja banyak sekali terjadi efek samping seperti lumpuh dan ada yang sampai meninggal. Dan bukankah Menteri Pendidikan sudah menetapkan sekolah bisa tatap muka tanpa wajib vaksin? Lalu mengapa sekarang anak juga harus divaksin karena kita sebagai orang tua tetap mempunyai rasa khawatir gitu dan was-was akan terjadinya efek samping dalam vaksinnya. Oke, efek sampingnya ya. Terima kasih banyak Bunda Sinta. Silakan boleh diperjelas nih dok, silakan karena baik. Terima kasih, ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, makasih Bunda Sinta. Jadi begini Bu, ada yang kita sebut namanya coincidence atau kejadian yang bersamaan. Misalnya kita naik kereta api atau naik mobil atau naik pesawat, kemudian kecelakaan dan mati. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa setiap naik mobil, setiap naik pesawat, atau setiap naik kereta api itu akan mati? Jadi kita diam di rumah aja daripada mati. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang namanya efek vaksin, misalnya kita suntik 10.000 orang. Ya. Kejadiannya hanya 1 atau 2 orang. Apakah itu efek vaksin? Bagaimana bisa menjelaskan 900 sekian puluh ribu sehat? Ya. Gitu loh Bu. Ya, jadi itu saya kembalikan lagi ke masing-masing. Tapi tolong bisa dijelaskan kenapa yang 999 itu sehat, hanya 1 mungkin yang lumpuh. Jangan-jangan memang tadi ada faktor genetik, ada faktor bawaan yang terkait gitu loh. Dan seluruh dunia itu hebat banget menurut saya. Peneliti itu bisa membuat anti vaksin ya, vaksin-vaksin yang bisa membunuh virus COVID ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu sangat hebat karena dalam vaksin itu harusnya perlu penelitian bertahun-tahun, tapi ini dalam 1 tahun bisa muncul sekian banyak vaksin. Itu artinya memang ini sesuatu yang emergency, makanya dikeluarkan EUA. Gitu. Apakah aman dok? Buktinya sebelum divaksin banyak yang masuk rumah sakit Bu, banyak yang meninggal. Omikron ini walaupun memang ada yang meninggal juga,
tidak setinggi dari yang sebelumnya. Artinya, herd immunity itu tercapai. Iya. Kenapa kita nggak vaksin anak buru-buru? Karena tadi, Bu, anak itu respon imunnya masih lebih berkembang, beda dengan orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa itu ya sudah tetap di situ, tingginya tetap, beratnya tetap. Kalau anak-anak itu kan masih bertumbuh dan berkembang. Jadi perlu benar-benar aman dulu. Penelitian berulang-ulang aman, baru kita bisa mengambil kesimpulan anak. Itu. Terima kasih banyak Dr. Fresil. Sudah terjawab ya tadi ya. Berikutnya saya mau ke Bunda Lolita Anggraini di Bogor. Untuk anak yang kekebalan tubuhnya kurang, itu apakah ada vaksin tambahan untuk kekebalan tubuh anak tersebut? Lalu sebelum melakukan vaksin, adakah makanan misalnya minuman, vitamin tambahan yang perlu dikonsumsi gitu, Dr. Fresil, supaya menjaga imunitas mereka setelah vaksinasi nanti? Silakan. Iya, terima kasih Bu. Tubuh manusia itu tidak didesain untuk secepat itu bisa dikarbit. Yang namanya bayi untuk bisa berjalan itu butuh paling cepat 8 bulan untuk berdiri. 10 bulan ada yang sudah jalan, tapi tidak ada yang 1 bulan bisa jalan. Jadi sistem imun kita juga perlu belajar. Dan belajar itu tidak bisa dikarbit. Pengennya minum hari ini suplemen, besok cespleng anaknya nggak sakit, itu nggak bisa. Jadi itu harus dibentuk dari waktu ibunya hamil, harus dijaga kesehatannya, kemudian pada saat melahirkan itu harus kena kuman-kuman baik, menyusui, tidak kena antibiotik tanpa indikasi, memberikan imunisasi, makanan yang sehat, tidak ultra proses, ya ultra proses itu maksudnya ya yang makanan-makanan yang dibuat di pabrikan gitu ya. Kemudian kita lifestyle yang sehat, lingkungan sehat, tidur cukup, olahraga yang baik. Jadi butuh banyak sekali komponen untuk membentuk sistem imun yang baik. Tidak bisa simsalabim makan satu langsung anaknya sehat, tidak, nanti jadi overclaim ya gitu. Nanti ada yang bilang misalnya, saya udah minum vitamin C tiap hari kok masih sakit. Jangan nyalahin vitamin C-nya, masih banyak hal lain yang perlu kita perhatikan juga. Jadi dijaga baik-baik lah. Beberapa faktor tadi yang sudah diingatkan di depan tadi ya. Ada Bunda Putri Gusnita Sari, selamat siang. Bunda Putri ada di kota mana ya? Selamat siang Kak, saya dari Padang, Sumatera Barat. Silakan. Izin bertanya Dok, Silakan. Bagaimana dengan anak yang terlanjur sudah diketahui alergi dan vaksinasinya, dan bukan vaksinasi sih, imunisasinya bolong-bolong. Sebab habis imunisasi dia sering demam Dok. Apakah itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya untuk kedepannya Dok? Terima kasih. Terima kasih banyak. Bunda Putri, silakan. Ya, makasih Bunda Putri. Tadi kita sudah bilang, kalau demam itu adalah respon tubuh. Artinya benar, vaksinnya disuntikin Bu, nggak cuma kosong gitu ya. Jadi ada yang reaksi tubuh bahwa badan kita membentuk antibodi. Bukan berarti anak kita menjadi sakit, tapi memang dibikin sakit sedikit. Supaya kalaupun terkena kuman aslinya, dia akan membentuk antibodi yang lebih banyak dan lebih bisa melawan kuman dengan lebih cepat. Gitu. Nah, kalau sekarang bolong-bolong, nggak apa-apa Bu, dikejar aja. Kalau ibu masih khawatir, memang sebaiknya diperiksain dulu ke dokter. Ini alerginya apa? Apakah alergi terhadap makanan tertentu misalnya. Ada beberapa vaksin yang memang dibuat dari bahan dasar telur misalnya. Jadi kita mesti memastikan dulu memang anak ibu alerginya apa. Kalau cuman alergi cuaca, alergi debu, batuk pilek ringan, itu bukan kontraindikasi untuk vaksin, Bu. Tetap diberikan vaksin karena alergi dan vaksinasi itu saling melengkapi. Kalau badan kita, kayak tadi kita bilang isi kuman baiknya banyak, maka kuman jahatnya nggak bisa masuk. Baik. Sudah terjawab ya Bunda Putri, terima kasih banyak. Ada Bunda Nurul di Palembang. Karena pandemi ini kan banyak sekali orang tua yang menunda imunisasi ya, betul ini. Karena masih ragu terhadap pentingnya vaksin juga katanya. Nah, bagaimana daya tahan tubuh anak yang tanpa vaksin nih Dok? Dan anaknya sudah 2 tahun lebih tapi imunisasinya belum lengkap. Ini apakah masih bisa dikejar? Silakan.
Makasih. Bisa, Bu, bisa dikejar. Nanti akan dibuatkan jadwal oleh dokter anak untuk bisa mengejar imunisasinya. Jadi ada yang namanya imunisasi kejar. Ibu tidak perlu khawatir, bisa didiskusikan saja. Kalau untuk masalah apa ya, kita bilang takut ya, selama kalau kita ke rumah sakit, justru kalau saya sih ngelihat di rumah sakit tuh prokesnya paling ketat justru kalau tempat saya bekerja ya, karena dari security di depan itu udah dikasih tahu prokesnya harus seperti ini. Lebih tidak aman kalau kita pergi ke mall sebenarnya, Bu, karena makan bersama gitu ya. Kalau kita di rumah sakit kan dipastikan harus tetap prokes gitu. Jadi itu yang menurut saya dikejar aja, Bu, tidak ada kata terlambat. Baik, kalau untuk daya tahan tubuh anak yang tidak divaksinasi, bagaimana Dokter Presil tadi ditanyakan? Ya, jadi tadi kita balik lagi ya, daya tahan tubuh kan dipengaruhi bukan cuma oleh vaksin ya. Mungkin dia sekarang sehat, tapi nanti pada saat misalnya dia udah remaja, kemudian dia bermain dengan teman-temannya, mungkin teman-temannya akan tahan karena sudah punya imunisasi dari kecil. Kalau dia mungkin jadi sakit atau sakit berat, ada yang kena TBC otak, itu banyak yang terjadi loh Mbak Indri. Karena waktu kecilnya tidak diimunisasi, misalnya gitu. Jadi imunisasi itu bukan efek jangka pendek, tapi jangka panjang sampai ke depannya. Baik, baik. Terima kasih. Berikutnya Bunda Fitriani Diah Susanti. Selamat siang. Ada di kota mana Bunda Fitri? Dari Balikpapan, Kaltim, Ibu. Baik, silakan. Bertanya, apakah benarkah vaksin program imunisasi di Indonesia yang buatan PT Bio Farma juga dipakai oleh 132 negara lain, termasuk 36 negara Islam? Kemudian yang kedua, benarkah vaksin palsu tidak berbahaya? Jika tidak berbahaya, apakah dampaknya dan bagaimana mengetahui bahwa seorang bayi kita jika mendapat vaksin palsu? Dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur mendapatkan vaksin palsu? Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, Ya, Bunda makasih Fitri. Bunda Fitri ya. Silakan. Betul, Bio Farma itu diekspor ke luar negeri, jadi hebat. Saya bangga menjadi orang Bandung karena Bio Farma ada di Bandung. Saya Iya, berapa betul, kali betul. ke sana ya, seru banget. Bahkan mereka pun sampai yang terakhir itu memang dalam tanda kutip seperti beli biang gitu ya, beli biangnya untuk corona vaksin, terus mereka kembang biakan sendiri loh. Baik, baik. Jadi keren ya, maksud aku bangga menjadi salah satu orang Indonesia gitu. Orang Indonesia tuh nggak kalah pintar sama orang luar negeri. Jadi harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Kemudian memang dijual ke banyak negara, betul Bu. Betul, jadi kita nggak kalah bersaing. Dan dari Bio Farma sendiri memang harga juga oke ya Bu ya, gitu. Dipakai untuk semua dan efek sampingnya mungkin memang DPT itu lebih demam, tapi hanya sebentar Bu, hanya 1-2 hari. Dan antibodinya lebih tinggi dibandingkan vaksin yang resiko demamnya lebih kecil yang kita impor. Untuk BCG itu nggak ada vaksin impor, hanya buatan Bio Farma saja. Baik. Kemudian yang terakhir vaksin palsu. Ya, vaksin palsu. Ya. Vaksin palsu itu mah dosa, Bu. Ya, jadi kalau mau dibikin vaksin palsu, apa efeknya tergantung isinya, Bu. Orang penipunya masukin apa di situ. Kalau dia cuman masukin NaCl atau air garam yang buat suntikan atau pelarut, itu ibu bayar tapi nggak ada daya tahan anaknya. Tapi kalau dia masukin hal-hal yang lain, kalau kayak vitamin gitu juga kan disuntik nggak ada masalah, Bu. Tapi kalau dia masukin ada zat-zat yang lain, itu bisa saja beresiko. Jadi sebenarnya tergantung vaksin palsunya itu apa isinya. Oleh sebab itu, bagaimana mencegah supaya seorang anak tidak divaksin palsu. Jadi jangan sampai dia udah keburu divaksin gitu ya. Itu kita mempunyai kebiasaan, sebelum divaksin itu ibunya kita kasih lihat. Ya, ini loh Bu, vaksin yang akan kita suntikan. Kan kita mau divaksin corona juga begitu ya. Ini loh Bu, gitu batch-nya yang ini. Saya ambil, saya suntikan di depan ibu. Gitu. Kalau mau difoto silahkan. Kalau enggak ya kita ambil nomor batch-nya itu kita tempel Bu di buku dari KIA, buku kesehatan anaknya, betul.
Oke, baik kalau begitu. Ini juga ditanyakan oleh Bunda Feby Suseno di Bandung, sama pertanyaannya, vaksin palsu dan juga apa dampaknya. Tadi berarti tergantung isinya apa ya, Dokter Fresil ya. Tapi Betul, Mbak berarti untuk Indri. mencegah itu semua, berarti datangnya harus ke rumah sakit, harus ke institusi formal atau bagaimana sarannya Dokter Fresil? Ya, jadi Heeh. harus ke rumah sakit yang terdaftar, kemudian Baik. institusi seperti puskesmas Oke. yang memang benar-benar di program pemerintahnya kan ada untuk itu ya. Jadi Ya. kalau kemarin juga saya sempat sih ada yang nanya, "Dok, ditawarin nih misalnya vaksin ini," aku bilang dari mana? Anak-anak tuh belum keluar loh EUA-nya, kok udah ada yang nawarin. Nah, seperti itu tuh ada, Bu, gitu. Jadi Baik. kita harus pintar-pintar menyaring, jangan cuman ada yang murah atau katanya dari mana, ya kita harus lihat dulu. Harus waspada juga ya. Oke, Betul. berikutnya kita ke Bunda Kiki Zakiah. Selamat siang, Bunda Kiki, ada di kota mana ya? Ya, selamat siang Mbak Indri. Saya Kiki dari Kota Garut. Selamat siang dokter. Saya Siang mau Bunda tanya, Kiki, iya. saya mau tanya tentang sepupu saya. Kemarin usianya 10 tahun. Kemarin itu divaksin pas akhir Januari, tapi kondisinya sedang gatal di tangan tuh, gatal-gatal. Kata ibunya tuh nggak mau dulu, nanti dulu. Terus kata bidannya nggak apa-apa, sama sekolah juga nggak apa-apa, jadi divaksin. Nah sekarang nih kan udah mau pertengahan Februari ya, minggu kedua. Dia tuh sekarang gatalnya masih gitu ya. Terus kalau maghrib itu suka panas dingin. Apakah itu akibat dari vaksin, dok? Dan bagaimana? Udah dicek juga sih ke puskesmas, tapi belum ada perubahan gitu. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih. Usianya 10 tahun ya. Terima kasih. Baik. Makasih Bunda Kiki. Jadi nomor satu kita harus tahu dulu merah-merah di tangan tuh diagnosisnya apa. Apa? Apakah ini dermatitis kontak iritan? Karena banyak juga yang zaman sekarang terlalu banyak pakai hand sanitizer atau pakai sabun gitu, jadi tangannya kering gitu ya, gatel-gatel gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih diagnosisnya apa. Kalau diagnosisnya apa, baru kita bisa mengobatinya. Kalau dia misalnya setiap sore meriang dan segala macam, harusnya bukan efek vaksin, Bu. Karena efek vaksin itu harusnya demam langsung, Bu, dalam 2 kali 24 jam. Kalau dia setelah itu baru timbul, ya kita harus mencurigai penyakit lain. Bisa tipes, bisa infeksi saluran kencing, bisa TB, ya TBC, itu macam-macam, Bu. Jadi sebaiknya diperiksakan, mungkin bisa dikonsultasikan dengan, kalau dari puskesmas, bisa minta dikonsulkan mungkin ke dokter anaknya kalau belum sembuh. Oke, berarti saran untuk ayah bunda semuanya setelah melakukan vaksin, apa tanda-tanda atau gejala-gejala yang mungkin perlu diperiksakan lebih lanjut nih, Dokter Fresil? Ya, jadi biasanya kejadian ikutan pasca imunisasi itu hanya 2 atau maksimal banget 3, tapi biasanya 2 kali 24 jam. Hari ketiga tuh udah hilang lah gitu ya. Nah, jadi kalau sampai berlanjut gitu ya, itu harus kita periksain. Ya, memang ini kan kadang kita juga harus lapor ya. Nggak apa-apa, habis vaksin tuh lapor aja. Nanti dokternya akan mencatat nomor batch-nya kapan, kemudian kita akan telusuri juga apakah dengan nomor batch yang sama itu orang-orang adakah efek samping yang sama. Karena prinsip vaksin tuh kayak panen, Bu. Jadi begitu satu batch misalnya ada 1000 orang akan disuntik gitu. Nah, dengan batch yang sama itu apakah ada reaksi? Jadi bukan satu-satu, biasanya memang nomornya satu, tapi si bakteri yang dibiarkan itu satu batch gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Bunda Nani Widya di Nganjuk. Dok, misalnya anak menderita polio, lalu setelah sembuh, apakah perlu vaksin polio lagi? Dan apakah dalam tubuhnya sudah membentuk imun alami kalau seperti itu? Kemudian kontraindikasi seperti apakah anak tuh nggak boleh diberikan vaksin, misalnya anak hepat? Halo, agak freezing sedikit Mbak Indri tadi barusan. Oke, kontraindikasi apa? Saya ulangi kembali ya. Kontraindikasi seperti apakah anak nggak boleh diberikan vaksin? Misalnya anaknya hepatitis, kemudian anaknya autis. Nah, itu apakah boleh diberikan vaksin tetap atau seperti apa? Ya, baik. Tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Sorry.
Misalnya anak menderita polio lalu setelah Oh ya, sembuh, betul itu betul. apakah perlu divaksin kembali? Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa membuktikan bahwa karena lumpuh itu kan banyak penyebabnya ya. Ya. Bisa polio, bisa stroke, bisa saja ada ada kita bilang ada penyakit Duchenne muscular dystrophy. Pokoknya banyak banget kelainan kelumpuhan pada otot gitu ya. Nah, kalau kita bisa memastikan memang itu sudah terinfeksi polio, sebenarnya kita boleh-boleh saja tidak memberikan vaksinasinya. Gitu. Oke. Asal kita bisa membuktikan dulu benar nih penyebabnya. Jangan Iya. kebanyakan orang jangan polio. Kalau polio kan terlalu ekstrim ya Mbak Indri. Ini tuh campak lah. Kan anak tuh kadang merah, demam terus keluar merah-merah gitu kan. Ya. Terus langsung semua orang memvonis campak. Padahal bukan dokter yang memvonis campak. Dan dia bilang, oh saya udah pernah kena campak, makanya saya nggak diimunisasi lagi campak. Padahal tidak ada bukti. Karena banyak banget. Demam berdarah keluar merah-merah. Ya, ya. Corona keluar merah-merah, betul kan? Terus roseola, virus-virus yang lain tuh banyak banget yang keluar merah-merah. Jadi kita harus memastikan dulu memang benar-benar virus ini penyebabnya. Itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita pastikan. Kalau sudah dipastikan ya memang sudah kena imunisasi alamiahnya ya nggak wajib. Oke. Contohnya kena cacar air gitu, udah kena cacar air. Ya nggak wajib diberikan lagi gitu. Tapi kalaupun lupa divaksin tidak ada masalah. Baik, kalau begitu ini Ya, harus konsultasi kemudian dengan dokter juga ya nantinya ya, karena case by case memang ya kondisinya ya Dokter Presel. ya, dan Baik. yang terakhir yang tentang kontraindikasi itu biasanya terkait dengan kalau dia pernah ada keluarga yang ada riwayat divaksin ada masalah atau enggak pasien-pasien yang dengan imunodefisiensi itu kekurangan sistem imun, misalnya HIV atau kanker sedang diterapi kanker sedang diterapi kemoterapi, itu kan sistem imunnya diturunkan ya, radioterapi, fototerapi, itu bisa menyebabkan sistem imunnya turun, kemoterapi seperti itu. Jadi yang anak-anak yang dengan penyakit-penyakit tertentu sebaiknya konsultasi dulu. Iya, sebelum divaksin. Jadi kita akan jujur bilang, anak saya sakit ini boleh apa tidak. Karena ada vaksin yang boleh dan vaksin yang tidak. Even pasien-pasien yang leukemia pun itu bisa kita vaksin kalau dia misalnya pakai virus mati. Tapi kalau virus hidup tidak boleh. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya Bunda Fitri Asih di Jakarta Timur. Saya mau tanya nih, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ya. Nah, anak saya usianya 11 tahun. Pada 5 tahun yang lalu, anak saya pernah menderita penyakit pneumonia, yang mana anak saya pernah batuk berdahak nih dok, sampai batuk berdarah, disertai sesak nafas dan sering mimisan. Apakah anak saya wajib mengikuti vaksin COVID ya, karena banyak antibiotik yang telah dikonsumsinya? Nah, kira-kira seperti apa kalau kondisi seperti ini? Iya, jadi COVID ini baru terjadi 2 tahun belakangan. Ya. Jadi yang kejadian 5 tahun lalu itu harusnya oleh bakteri lain, Bu, atau oleh virus lain, atau oleh penyakit yang lain gitu. Saran saya diperiksakan dulu saja. Jika memang anak ibu dinyatakan sehat, boleh divaksin. Baik. Tergantung konsultasi dari dokternya hasilnya seperti apa ya. Betul. Berikutnya, Bunda Ani Sumarni di Cianjur, usia anaknya 5 tahun 6 bulan. Di usia berapa anak sudah boleh divaksin COVID-19 dan bagaimana prosedur pemberian vaksin pada anak? Oke, nanti mungkin boleh dijelaskan sekali lagi sebagai dasar informasi ya. Dan apakah efek samping yang timbul setelah divaksin COVID? Dan bagaimana cara mengatasi demamnya nih dok pada saat setelah vaksin? Apakah sama dengan cara menangani demam pada umumnya? Ya, silakan dok. Iya, sama Bu, anak kecil, orang besar, efek sampingnya kurang lebih sama. Bisa ada efek lokal, yaitu di tempat suntikannya, kemerahan, nyeri, atau efek samping sistemik ya secara umum, bisa ada demam, ada pusing, dan yang lain-lain. Nah, itu perlu kita pantau dalam 2 kali 24 jam. Baik. Nah, kalau untuk vaksin saat ini pemerintah masih usia termuda adalah 6 tahun. 6 tahun. Jadi masih yang 6 sampai 11 ya, setelah yang sebelumnya remaja 12 sampai 17 tahun, sebelumnya 18 tahun ke atas dan sebelumnya lansia gitu. Kenapa kita tidak langsung aja dok hajar semua usia? Satu, ketersediaan vaksin. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa satu orang itu dapat 2 vaksin. Jangan sampai cuman semuanya ada terus dapat 1 dosis aja. Gitu. Jadi pemerintah masih melihat
Kayak di medan perang lah, Bu. Kita harus tahu mana priority dulu. Itu yang harus kita bantu dulu. Selanjutnya nomor 2, nomor 3. Jadi ada yang namanya first line, second line semuanya, supaya akhir-akhirnya terjadi yang namanya herd immunity. Kembali lagi ke sana ya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, terima kasih banyak. Kalau untuk penanganan demam tadi sudah dijelaskan juga ya, sama seperti penanganan demam pada umumnya. Ya, Baik, sambil penanganan, mendengarkan- mungkin saya tambahin sedikit ya. Boleh. Penanganan demam itu, vaksin itu tidak boleh tanpa gejala langsung minum obat ya. Kebanyakan kan orang-orang seperti itu, habis divaksin daripada panas, Langsung, iya, saya iya, langsung minum aja obat. Itu kita tidak merekomendasikan seperti itu. Karena yang namanya obat tetap bahan kimia. Dikonsumsi jika ada indikasi. Jika tanpa indikasi kita tidak memberikan dosis pencegahan. Gitu. Jadi menurunkan panas bisa dengan banyak minum, bisa dengan kompres, bisa dengan mandi. Kalau tinggi sekali bisa diberikan obat-obatan. Yang paling aman golongan paracetamol. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak. Jadi bisa disimpulkan supaya tubuh kita bisa melawan bakteri jahat dan aman dari infeksi kuman jahat. Tadi ada 5 faktor ya. Jangan lupa diantaranya vaksinasi, kemudian pemenuhan nutrisi, prokesnya jangan kendor ya. Betul ya Dokter Presil ya? Betul banget. Kemudian kecukupan tidur. Jangan-jangan kurang tidur nih. Jadi imunitas tubuhnya menurun. Lalu kemudian tetap melakukan aktivitas fisik walaupun di rumah saja. Dan vaksinasi tadi sudah dijelaskan menyebabkan sistem kekebalan tubuh penerima itu bereaksi terhadap antigen yang terkandung ya di dalam vaksinnya sehingga memicu terbentuknya antibodi. Makanya disarankan sama pemerintah untuk melakukan vaksinasi supaya terbentuk tadi kekebalan imunitas tadi ya yang bisa diciptakan untuk supaya nanti tidak terlalu parah kalau terkena infeksi COVID-19-nya. Baik, kalau begitu Dr. Presil, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi lain waktu dan sehat selalu ya Dok. Selamat siang. Terima kasih Mbak Indri, terima kasih semua Bunda. Mohon maaf kalau ada yang belum dijawab atau ada yang belum jelas. Terima kasih. Senang banget ya kita seluruh Indonesia kayaknya. Iya, udah gabung nih Dok di sini. Ini keuntungannya kalau virtual ya. Jadi semuanya malah bisa ngumpul secara online. Betul, baik. betul. Terima kasih banyak Dr. Presil. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Sehat semuanya. Ya, terima kasih.